Oke. Sebentar ya, sahabat-sahabat ya. Apa kabar semua? Halo, Indra Bernana. Aduh, saya beres-beres dulu nih, sebentar nih. Halo, Maris Kurnia. Apa kabar? Sebentar ya. Kita persiapan dulu sebentar. Ken, besok mancing kemana, Ken? Besok Kayaknya gue harus lebih geser deh, Ken. Mau masuk sini ya. Oke. Ya, udah jalan nih kayaknya nih. Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kelas mancing, sahabat-sahabat Duraking yang selalu setia, buang-buang kota nonton saya. Yang sebenarnya nggak jelas juga sih. Tapi sesuai tujuannya, kelas mancing akan selalu mencoba berbagi tentang informasi seputar dunia mancing. Tapi kali ini beda, Ken. Kali ini beda karena di kali ini kelas mancing bakal sedikit lebih luas lagi. Kita bakal ngebahas tentang lingkungan tempat kita mancing. Makanya judulnya baca di belakang, kepala lu awas dikit. Cinta mancing, cinta alam, menjadi pemancing yang bertanggung jawab pada alam. Dan narasumbernya keren-keren, kan? Kita bakal dapat ini, pokoknya yang nonton kelas mancing sekarang nggak bakal rugi. Karena apa? Bakal ada bonus. Bonusnya adalah bakal ada live performance langsung oleh Mas Oni and Friend dari musisi mancing. Mungkin mereka nanti Mas Oni bakal ya bawain lagu-lagu tentang mancing yang seru-seru banget. Dan iya itu Mas Oni yang di Indonesian Idol juga ya. Kamu berapa kali ditolak di sana di Indonesian Idol? Wah, udah banyak lah itu. Pokoknya kamu gak pernah bercerah ya. Tiap audisi ikut, baru daftar aja udah diusir satpam. Baru niat aja udah diusir satpam ya. Oke, ada Mas Oni dari musisi mancing. Selain Mas Oni dari musisi mancing, kita juga kedatangan tamu kehormatan Mas Wisang Geni Damar dari Unggaran, Jawa Tengah. Beliau adalah, kalau ini khusus nih kan, karena Mas Damar ini atau Mas Wisang ini kita panggil nanti adalah memang aktivis lingkungan yang asli. Selain itu juga sesuai dengan di flyer yang tadi, kita bakal juga ada salah satu narasumber perempuan. Kalau saya sebut sih walaupun perempuan, dia kategorinya perempuan tank baja. Kan? Karena pacarannya aja di gunung. Iya. Kebetulan suaminya saya kenal juga. Halo Pak Wawan kalau nonton. Mohon maaf. Ada Mbak Sandi Taruni dari Jelajah Outdoor. Ya, jadi memang di kali ini kelas mancing akan mencoba membahas atau mengajak teman-teman para penghobi mancing di seluruh Indonesia untuk berbagi tips and trik bagaimana kita menjadi pemancing sekaligus pecinta alam. Oke deh, sekarang kita langsung aja deh. Kita undang narasumber-narasumber yang udah pada nunggu di waiting room sebenarnya. Oke, ada Mas Oni Krisnar, Om Wisang Geni Damar, dan Sandi Taruni. Halo. Mas Oni. Oke. Widih, kayak ini ya tampilan ininya Mas Oni. Kayak TV zaman dulu kalau belum mulai. Gitu. Habis juga ya. Siarannya udah habis ya. Ken. Halo. Halo Mas Oni, videonya belum ada Mas Oni. Tunggu, silakan dilanjut dulu, saya perbaiki. Oke, siap. Mas Wisang juga kayaknya belum masuk. Videonya belum masuk. Sandi mana nih Sandi nih? Kan terakhir sering mancing di Saguling ya? Sebel banget kan bagaimana di Saguling itu ternyata sampah di mana-mana. Ya. Jadi ya itulah situasi kita mancing saat ini. Seringkali kita mancing di spot-spot yang ya sorry to say sudah sangat tercemar ya. Betul. Ya sampah plastik lah, sampah rumah tangga lah. Bahkan
sekarang ini buat teman-teman yang biasa mancing di sungai, itu ada satu jenis sampah yang paling sering ditemukan, lu tahu apa enggak? Styrofoam. Styrofoam. Ya Ya. kalau styrofoam iyalah itu udah jelas ya banyak juga. Tapi ada satu jenis yang mungkin baru 10 tahun inilah cukup mendominasi sampah di perairan sungai kita. Apa tuh? Pampers. Oh iya. Itu yang namanya pampers bisa disebut tiap mancing ke sungai gue bisa dapat. Kalau kresek gak usah kita sebut lah ya. Iya. Kalau kresek gak usah kita sebut, hampir setiap saat kita bisa temukan. Tapi ternyata dalam perjalanannya di sungai-sungai ini tuh sekarang lebih banyak pampers ya. Ya ini mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk dan tingkat pembeli pampers tersebut. Bukan Mungkin masalah harga, pembeli mungkin. penduduk ini ya, tapi lebih karena mungkin banyak bayi yang lahir. Di masa pandemi ini. Halo Misang, halo Mas Odi udah di studio lagi aja lihat tuh. Beda, kalau musisi beda, backgroundnya beda. Nah ini ada, halo Mas Misang, udah Halo. apa nih? Kayaknya tadi ada yang sambil buka Facebook, jadi audionya double deh. Bisa nggak Oh, iya. yang di Facebooknya dimatiin aja? Udah aman. Oke, udah aman ya. Apa kabar Mas Oni? Apa kabar rasanya? Kabar baik luar biasa. Mas, kata Luken, nanti kalau dia daftar lagi Indonesian Idol bisa dapat KTP-LC nggak? Bukan daftar tapi niat mungkin ya. Dia tuh obsesi banget pengen jadi penyanyi, Mas. Gimana Mas, aktivitas sehari-hari apa aja nih Mas? Ya. Aktivitas sekarang apa aja nih? Aktivitas sama kayak kita rata-rata kebanyakan nganggur. Nganggur ya, ya masa pandemi ya. Susah sih kalau kayak gitu. Nganggur dalam tanda petik, maksudnya kita aktivitas juga, tapi artinya nganggur ini kita beraktivitas tapi tidak dibayar. Curhat. Oke Mas Adi. Mas Damar apa kabar? Memang gini Mas Damar apa Mas Isang? Alhamdulillah, mantap. Gimana? Saya bagiannya Mas Isang apa Damar nih? Damar aja, biar kelihatan dekat. Oke, Mas Damar apa kabar? Damar aja. Alhamdulillah baik, mantap, mantul. Sekarang lagi banyak aktivitas apa Mas? Aktivitas masih ngambilin sampah di beberapa wilayah-wilayah RT RW, terus kemudian sama ngerjain beberapa kegiatan sama teman-teman. Intinya memang Mas Damar sama teman-teman concern di lingkungan khususnya untuk kampanye masalah sampah ini Mas ya. Ya, Selain isu-isu yang lain tentunya. isu-isu yang lain. Oke. Sekarang kita sapa satu-satunya narasumber yang halo. Ini wajahnya sudah kayak sampah apa belum? Belum. Nih, apa kabar nih? Halo. Halo. Aduh. Kayaknya Sandi masih trouble nih. Jaringannya Sandi masih trouble nih. Halo, Sandi. Oke deh, kayaknya Sandi masih trouble. Mas Oni, saya pengen ke Mas Oni duluan nih. Ya, Oke. Mas Oni, sekarang kan Mas Oni punya komunitas keren, musisi mancing. Dan ngobrol-ngobrol tentang musisi mancing, karya-karyanya itu banyak yang berhubungan dengan alam. Sekarang menurut Mas Oni, dengan judul yang kita mancing nih, cinta mancing, cinta alam, menurut Mas Oni seperti apa sih? Pemancing itu harus seperti apa menghadapi alam, khususnya perairan tempat main kita, Mas? itu sebetulnya musisi mancing itu persis kayak tagline kita hari ini. Cinta mancing, cinta alam. Lanjut, Mas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sama persis kayak yang barusan
Kang Luken sama Kang Ari juga bicarakan ya. Di saat dulu memang dari kecil kita mancing ya, Tanago, microfishing ini sudah tidak asing buat saya yang tinggal di Jawa, Jogja, sama teman-teman yang ada di Jawa Barat yang itu istilahnya ngebenter. Kalau kita istilahnya dulu waderan. Sekarang aja kita tren lagi karena masa pandemi. Kemudian saya juga beberapa kali mancing di laut, mungkin sudah persis sama kayak teman-teman semua. Dan pada saat saya mulai lahir menjadi casting lagi, Castinger. Jadi castinger. castinger. Reelnya bulat di atas kan. Saya kan buta gitu loh, buta. Ternyata ada grup casting di Facebook dan segala macam. Kemudian saya mulai nyoba casting itu, ya belum tahu spot lah ya waktu itu ya. Kita di sungai perkotaan. Waktu itu pertama saya di Kali Code di Jogja. Kali Code aja. Targetnya Ampala kan. Targetnya Ampala. Gabus itu di Jogja sangat amat sulit ya. Kemudian di depan mata saya sendiri saya melihat masih pagi-pagi kan, kita di Ampala pagi kan. Itu di bantaran Kali Code itu setelah tidak ada Romo Mangun, dulu ada Romo Mangun, ada komunitas Girly atau pinggir kali. Itu bersih kan. Karena teman-teman saya dulu juga mengkoordinir anak-anak pinggir kali untuk berkesenian. Waktu itu belum ada hubungannya dengan mancing, tapi itu sungai bersih, bantaran-bantaran sungai diperbaiki, pemukiman bersih, buang sampah teratur. Tapi begitu saya ke sana beneran di depan mata saya pagi-pagi, saya baru mau lempar ini, anaknya nangis, mau mandi, nyopot pampersnya itu berbareng dengan saya Jadi fenomena Pampers yang saya tadi sebut tuh ngalamin juga Mas ya? Itu sudah di mana-mana. Jadi dari situ memang saya tetap interest di mancing ya. Terus akhirnya bikin komunitas, kebetulan banyak musisi yang hobi mancing juga. Akhirnya kita bikin tagline-nya adalah, walaupun ini tagline ini sudah pasaran dan semua orang pakai, tapi itu positif dan kita pakai juga, yaitu reduce, reuse, recycle. Itu tadi. Tetap Mas ya. Oke deh. Mas Oni, oke sekarang saya mau geser dulu ke Mas Wisang nih. Mas Damar ya, jadi Mas Wisang lagi. Mas Damar, audionya Mas. Audionya lupa deh kayaknya. Nah, mungkin tadi udah sempat denger ya kalau Mas Oni ada pengalaman gitu. Nah, sebenarnya saya pengen fokus Mas Wisang, Mas Damar pernah ada aktivitas ini enggak? Apa ya secara khusus bersih-bersih sungai misalnya seperti itu? Oh, ada. Beberapa teman-teman, nggak hanya dari saya juga, beberapa teman-teman memang sering, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, itu mereka biasanya memang bersih-bersih sungai, bersih-bersih di tempat wilayahnya masing-masing. Kalau saya sama teman-teman emang lebih bergeraknya itu adalah di dunia pendidikan sekarang. Dunia pendidikan, Mas ya? Pendidikan, bagaimana merubah perilaku manusia itu, bagaimana kita mensinkronkan antara pendidikan dengan lingkungan. Ternyata salah satu muatan lokal yang jarang kita lakukan ada di dunia pendidikan adalah muatan lokal tentang lingkungan hidup. Bagaimana dampak-dampak lingkungan hidup itu apabila kita melakukan hal-hal buruk itu tidak mengetahui dari dunia pendidikan kayak gitu. Nah, akhirnya selain kita tidak hanya mengambil sampah, karena ketika kita beberapa tempat, ketika kita bersihin sampah itu, anggap aja sungai lah, kita bersihin sungai itu udah bersih nih. Seminggu kemudian kita ke situ lagi, kotor lagi. Nah, kotor lagi pasti itu nih. Itu yang jadi problem. Oh, kita kerja bakti di wilayah, wow bersih, besok yang salah tuh memang manusianya. Nah, bagaimana kita tidak hanya membersihkan, tetapi juga harus memberikan edukasi kayak gitu. Padahal udah ada ada peraturan wali kota, peraturan bupati, peraturan apapun itu tetap aja orang itu ketika membuang sampah itu dengan seenaknya seperti tadi, buang sampah Pampers lah dan sebagainya. Nah, itu memang
dibutuhkan ternyata itu adalah karakter pribadi seseorang yang merubah perilaku itu yang sekarang harus menjadi PR. Nah, oke Mas. Kebetulan kan kalau audiens yang biasa nonton kelas mancing itu berasal dari komunitas mancing, Mas. Iya, betul. Bagaimana mungkin ada nggak pengalaman misalnya Mas bisa melihat pemancing ya kalau pas lagi bersih-bersih sungai ternyata ada yang buang sampah kayak gitu. Itu menurut apa mungkin Mas bisa memiliki pengalaman seperti itu nggak? Atau mungkin kenal teman pemancing seperti apa gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Mas bisa melihat kontribusi pemancing ini menyumbang sampah ke perairan? Nah, terutama nih beberapa teman-teman pemancing. Kebetulan tuh 100 meter dari rumah saya itu adalah sungai. Sungai apa Kebetulan tuh tuh. Mas? Sungai namanya sungai apa ya? Don Baiden lah beda itu bahasa Indonesianya main Don Baiden. Nama sungainya kecil banget sih. Itu ikannya ikan kecil cuma 5 cm dan sebagainya. Enggak ikan gede, ikan. Itu ikan targetnya Mas Sony itu. Ikan kecil sih, ikan mujair, ikan lele kecil-kecil dan sebagainya. Nah, beberapa teman-teman pemancing, beberapa ini yang buruk ya. Ada yang beberapa yang buruk. Saya mintakan yang buruk dulu nih. Mereka ketika menunggu mancing itu paling enak sambil ngapa, Mas? Paling enak sambil apa? Ngerokok, eta ser. Dak. Eta. Buangnya itu di sungai. Nah, itu lo itu yang kacamataan itu kelihatan itu. Sapu itu. Bawa asbak sendiri. Nah, harapannya dari saya sebagai pribadi, mungkin juga udah digalakkan sama teman-teman pemancing yang lain. Harapannya kita ini yang bersentuhan langsung dengan alam itu menjadi role model berbuat kebaikan. Nah gitu. Walaupun Anda kan nih ada 5 orang mancing bareng-bareng, yang 4 berperilaku buruk, satu aja deh pelan-pelan, satu dulu aja. Dia menjadi punya energi positif di lingkungannya. Nah, itu pasti luar biasa itu. Itu akan konformitas. Orang itu akan mengikuti perilaku baik. Nah, namun harus mempunyai konsistensi untuk berbuat baik. Nah, masalahnya adalah keterbiasaan yang biasanya dia melakukan hal buruk itu sangat merubah perilaku menjadi baik itu pasti ada step-stepnya, yaitu harus sabar itu. Begitulah kurang lebih Pak Guru. Nah, itu. Siap Mas bisa. Saya guru bohong-bohongan Mas. Oh nih lu udah bisa lancar dengar suara kita nih. Audionya nih. Udah. Nah, Udah, saya udah. perlu Baru perkenalkan aja. dulu ya. Teman-teman, ini salah satu narasumber yang anomali ya. Karena yang lain batang, ini ibu. Tapi saya perlu kasih sedikit Mas Sony pencerahan nggak boleh ketawa. tentang sosok Sandi Taruni. Ini adalah sosok yang memang saya kenal di dunia mancing, tapi juga aktif mirip-mirip sama Mas Damar ya. Dia aktif di pergerakan-pergerakan lingkungan, di edukasi juga. Ada makanya punya konsep jelajah outdoor. Tapi ini spesial buat lo, gue pengen kayak gini. Sebenarnya menjadi seorang pemancing cinta alam itu syarat-syaratnya apa aja sih? Maksudnya ketika pemancing dia mengklaim mencintai alam, standarnya tuh harus seperti apa sih nih? Berat bener ya. Iya, Ya Pak Guru. lu yang berat Sebenarnya lah. sampai saat ini gue masih cinta lelaki, bukan cinta alam. Oh gitu. Apa ya? Mancing dan alam itu nggak bisa dipisahin kalau menurut gue nih. Itu udah satu kesatuan, karena kalau alam yang nggak ada lu nggak bisa mancing, gitu aja sih simpelnya ya. Jadi selama lu mau mancing, sampai berapa lama lu mau mancing, ya kuncinya ya harus dijaga alamnya. Sesimpel itu sih sebenarnya, sesederhana itu. Cuma mungkin karena gue juga berangkatnya itu adalah dari penggiat alam, orang yang senang main di alam, dan akhirnya keracunan mancing. Jadi kesan membawa pesan menjaga alamnya itu jadi kebawa, mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya gue rasa teman-teman mancing hampir keseluruhannya itu udah paham sebenarnya gitu. Cuma kadang-kadang riaknya itu yang nggak ketahanan. Riak pengen mamer hasil pancingan.
Oh, itu mah hukum Gitu sih, alam cuma terus nih. tadi sempet dengar soal sampah, bener banget. Waktu gue mancing di Bangka tuh sama temen-temen, itu sampai gue dibilang tukang pungut sampah karena tiap kali selesai kita makan apa semua di pinggir apa disebut itu eh, hasil bekas galian pasir tuh di samping itu gue pasti mungutin sampah semuanya masukin plastik bawa balik gitu itu jadi udah jadi kayak trademark aja si Uni mah tukang pungut sampah gitu ya kurang lebih seperti itu sih kalau menurut gue standarnya ya nggak ada standar yang baku asal lu sadar lu mau mancing lu jaga tuh alam itu aja sih Sesimpel itu nih ya. Lu mau mancing, ya lu gimana Pak harus Guru jaga tempat lu mancing. sesimpel itu iya itu aja rumah ikan lu tuh lu jaga lah gitu Oke. Tapi gitu Pak Guru. maksudnya seperti ini nih, mungkin gue sedikit kejar lagi nih ya. Apakah seorang pemancing itu apa cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan atau mungkin harus ada action lebih? Untuk pemancing ya, untuk Iya. pemancing. Gue sih nggak bisa minta pemancing mesti begini begitu. Cuma yang gue lakuin aja gitu kan, yang gue lakuin selama kalau gue mancing satu ya gue nggak pernah yang namanya target harus mancing ikan berapa banyak yang mesti gue dapet misalkan yang kayak gitu. Ya mancing ya enjoy prosesnya, enjoy keasikannya dan keruwetannya itu. Terus apa nggak ada targetan mesti dapat berapa lu mesti bawa pulang berapa kulbok istilahnya gitu itu nggak ada terus lu ya satu itu tadi sampah itu penting banget karena lu pasti jalan itu bawa sampah kemana-mana dan itu bukan pemancing doang semua teman-teman yang beraktivitas di alam ya pasti kalau ke alam bawa sampah dia itu lu bawa balik terus ya si ikannya itu sendiri kan udah pasti paham lah catch and release apa gitu dengan tambahan foto catch foto rilis itu juga dijaga banget gitu kalau memang mau si spesies itu dikembalikan ke habitatnya gitu kalau memang itu ikan yang konsumsi ya lu ambil secukupnya itu sih paling terus apalagi pemakaian ini apa yang paling ada sih gue yang sering diabaikan itu sama pemancing adalah ketika pemancing-pemancing yang popping, yang di gigiran ya, di tubir itu dia kadang suka lupa. Kalau tubir itu adalah rumahnya ikan-ikan kecil, tempat makanan ikan-ikan yang targetan mereka, JT dan kawan-kawannya itulah. Nah, si tubiran ini kan terumbu karang tempat rumah-rumahnya ikan-ikan kecil. Nah itu kalau dia main sama perahu itu kadang dia suka lupa main lempar jangkar Oke. sembarangan gitu kan. Itu ngerusak karang ini banget. advance banget ini. Itu ngerusak karang banget dan itu gue suka ngeri karena gue waktu itu sempat melakukan itu ketika mancing ke Pecang ya ke daerah-daerah itu di Karangjajar sempet banyak sih memang tempat-tempat yang terumbu karangnya sebenarnya udah rusak. Tapi anyway, jangan lu tambah kerusakan itu lagi sih sebetulnya. Cuma ketika GT itu masih banyak di situ, otomatis berarti ikan-ikan kecil itu masih banyak di situ. Berarti terumbu karang itu masih bagus di situ. Nah, lu jaga deh tuh. Jangan main lempar jangkar sembarangan di tubiran-tubiran itu tuh. Itu sering lupa tuh. Sering lupa banget dan minyak bensin itu kan si kapal itu kan terus ngeluarin ini kan residu kan itu ngerusak serius itu ngerusak banget dan itu gue sadarin setelah berapa kali gue mancing gitu oh ini terjadi hal itu paling kurang lebih ya itu panjang-panjang ntar gue di setrap. Oke, jadi intinya salah satu kesimpulan awal obrolan kita hari ini tuh yang paling basic yang bisa kita lakukan selaku pemancing ketika melakukan aktivitas memancing di alam adalah jangan pernah buang sampah sembarangan. Saya pengen tunjukin satu foto. Kebetulan tadi dibahas sama Mas Damar. Kelihatan nggak, Mas? Ini salah satu habit saya ketika memancing.
Puntung rokok selalu saya simpan di tas saya. Wah, mantap. Nah, Pak Guru emang luar biasa. Good. kalau lagi ingat. Oh. Harus jujur, kadang mungkin ada hilapnya juga. Tapi itu salah satu aktivitas kecil yang saya biasakan, selalu berusaha biasakan. Ketika merokok, biasanya ya rokoknya saya batiin, saya kasih patah, yang bagian plastiknya itu saya sakuin. Kalau enggak ya saya simpan di tas seperti itu. Itu hal yang kecil yang mungkin ya bisa teman-teman contoh. Syukur-syukur kalau misalnya kita datang ke spot mancing, bawa trash bag, bawa apa, selain mengamankan sampah yang kita bawa, ya kita bawa oleh-oleh sampah yang ada deh. Seperti itu. Setuju nggak, Mas? Oke, Setuju, sekarang saya mau nyapa dulu teman-teman yang nonton, Mas. Oke. Dan ternyata udah 61 komentar. Biasanya agak repot dibacainnya. Oke, saya ada komentar yang sifatnya fitnah ini. Dari Om Dan Seven, Bang Lukan Denny ganteng itu fitnah. Mas gak boleh kebiasain fitnah. Gak boleh itu fitnah itu kejam Jujur itu. sekali itu orang. Oh iya ini ya. Ada Pak Oot. Pak Oot, nih lu live pengawasannya melekat nih. Ada Mas Vito, ada Mas Dede, ada Saiful Bahri, ada Mas Jepri. Oh, Mas Jepri ini bahkan sharing pengalaman juga. Katanya saya 3 kali dapat pamper di satu kali. Di mancing di 1 kali, pernah sampai dapat pampers 3 kali. Tambah bonus dapat kutang dan tas sekolah. Aduh. Ada Acun Brata, apa kabar? Wah, itu banyak nih teman-teman. Halo Om Lalawan Rover. Ada Bayu Among Rogo, Om Danang Sumatri. Ada Heris Ketro, ini penjahat nih. Ada Om Heris, Pak Kapten Heris Wijaya. Apa kabar? Bapak saya ini salah satu orang yang sangat berperan untuk memajukan sport fishing di Indonesia. Kapten Herit Trolling. Apa kabar, Kem? Halo Mawan BB, wadah Mawan BB. Ada Andi Basrudata dari Kupang hadir. Oh ya, maaf Om Woni selama di Kupang nggak bisa temui karena ada giat yang nggak bisa ditinggalkan. Siap, disampaikan Mas. Orasi tanpa C nggak bisa jelas. Aduh ini banyak inside joke nih. Ada dari dapur mancing. Saya ingat di salah satu event APSI, saya udah teriak-teriak pakai sound system agar peserta bisa buang sampah bekas-bekannya ke tempat yang sampah yang sudah disediakan. Tapi ya itu adalah salah satu fakta ya, bahwa memang belum semua teman-teman pemancing aware tentang hal-hal sebasic ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengkampanyekan kepada sesama pemancing. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan pernah ngobrol catch and release kalau lo masih buang sampah sembarangan. Saya ekstrim ini. Kita jangan berbicara tentang teknik konservasi ikan, konservasi air, tapi kalau secara dasar kalian masih buang sampah sembarangan, bahasan-bahasan yang lain itu bullshit. Itu gua galak kan? Ya, Pak Guru. Oke, ada dari Om Lalawan Roper. Aspek yang paling penting dalam cinta alam sehubungan dengan pemancing, yang terpenting adalah aspek konservasi lingkungan hidup, perikanan dan safety. Keren. Oke, ini sekarang seperti biasa buat teman-teman silahkan mungkin ada beberapa ada pertanyaan buat para narasumber, ada komen-komen silahkan karena nanti di akhir acara ini bakal ada 2 pemenang, 2 komen atau 2 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh admin Duraking dan mendapatkan oleh-oleh berupa jersey dari Duraking. Mantap. Bagus jersey-nya. Iya. Oke, ada Om Trianto. Kalau sampah auto bakar. Udah capek kan terlalu banyak. Pokoknya makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekarang saya pengen balik lagi ke Mas Oni nih. Mas Oni. Oke. Kayaknya untuk masalah sampah itu sangat basic banget Mas ya. Kita udah sampaikan tadi dari Mas Damar, Uni, dan Mas Oni bahwa itu adalah hal yang paling dasar bisa kita lakukan. Nah, selain bicara sampah Mas,
seorang pemancing tuh harus memiliki pemahaman apa sih yang berhubungan dengan lingkungan, Mas? Saya melihat dari sudut pandang musisi mancing ya. Bentar, Mas, bentar. Kalau musisi itu harus pegang alat musik, Mas, baru sah sebagai musisi. Asik. Ini belum. Setuju. Tuh, setuju kata Udi juga. Nah, tuh. Nah, kan ngobrolnya sambil pegang gitar seru tuh, Mas. Coba dilanjut, Mas. Ya, oke. Atau gini, Mas. Kayaknya ini masalahnya di pengumuman tadi saya bilang teman-teman yang mau nonton Mas Oni live ini salah satu keberuntungan di kelas mancing ini karena Mas Oni bisa live. Mungkin mereka udah pada nggak sabar, Mas. Boleh dong, Mas. Satu lagu dari musisi mancing. Setuju nggak? Setuju. Yo. Masuk. Lagu ini lagu Mars Musiman. Mars, Mas ya. Lagu musiman, jadi musisi mancing nggak mau kalah dengan instansi pemerintah, sekolah, semua punya lagu Mars. Dan ini Mars Musiman. Mungkin ada beberapa bait yang saya potong, saya lebih konsen ke bait-bait yang lagi-lagi berbicara di topik kita kali ini. Boleh kan? Mainkan, Mas. Musiman, musisi mancing, musiman, musisi mancing, pergi mancing di lautan bersama teman-teman. Tapi ingat kawan, jangan nyampah sembarangan. Musiman, musisi mancing, musisi mancing, uncal kiri, uncal kanan, jangan pakai setruman atau dipotaskan, jagalah kelestarian. Musiman. Apik tenan. Edan kowe. Keren. Oke, buat teman-teman yang mau komentarin atau mau request lagu atau mau minta surat dukungan buat daftar Indonesian Idol, komen. Kok request pas Kang Ari sama Kang Luken aja pas Golden Memories. Ya. Sebenarnya ini sedikit curhat, Mas. Nekat cover itu pengennya lagu-lagu modern, Mas. Cuman vokalisnya kemampuannya oldies. Gaku lo. Mas, dari lagu Mars itu yang barusan itu sebenarnya message selain buang sampah sembarangan, apalagi, Mas, yang pengen disampaikan dari lirik-lirik tadi itu? Atau mungkin juga dari nada-nadanya, Mas? Ya, sebetulnya pengen lagu ini tuh catchy, yang jelas secara melodi, kata-kata lebih minimal karena kita cuman musiman, sebetulnya kayak bilang bajingan, bilang gitu. Ya, maksudnya kita pengen mengumpat ke diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, menjadi persis kita mulai dari diri kita sendiri lah. Misalnya kayak kita setiap kali mancing kan pasti beli air minum di super minimarket dan segala macam. Sebaiknya kita mulai bawa kendi lah, kalau mau bawa kendi yang besok lagi kita bisa bawa lagi. Kita tuang airnya, kemudian botol-botol aqua ini saya masih pengen mimpi untuk bikin kayak mungkin perahu kayak, atau yang bisa kita pakai dari galon-galon
botol air minum, sorry menyebut nama. Nggak jadi masalah Mas, bebas kok kalau di sini. Kayak gitu. Bahkan sempat kemarin saya bilang sama Mas Agung Sakiro. Jadi saya ada posting, saya bermimpi suatu saat kemasan umpan Tanago ini Itu recycle. lebih ke lebih green lah. Lebih gini. Agung, bentar Mas, saya yang maki-maki Agung ya. Agung Sakiro, dengerin kata Mas Oni. Karena umpan Tanago lu keren, dimakan ikan, bisa menghasilkan kebahagiaan yang maksimal, lu harus bertanggung jawab juga untuk bikin kemasannya makin green. Untuk bagian yang promosi, lu tau nomor rekening gua kan? Jangan sebentar. Barusan saya punya tayangan dan itu viral di Instagram. Ada burung pelikan terkunci paruhnya kena senar Pancing. Nah, mudah-mudahan ini di seluruh dunia nanti akan lahir senar-senar yang akan lebih mudah di reduce oleh Ya, alam. lebih mudah degradable, Mas ya, lebih degradable terutama gitu ya. Termasuk juga pembuat umpan, karena kita sering mocel loh ya, kalau kita casting itu sering mocel atau bahkan hooknya nyantol bahkan kita sering dapat ikan yang masih ada hooknya. Mudah-mudahan ini mimpi berapa abad ke depan, mudah-mudahan kalau mancing itu pancingan lepas, nanti pancingan yang besi stainless apa itu bisa larut, mudah-mudahan. Amin, Mas. Oke, sebagai informasi aja, Ken, sebenarnya saat ini udah ada beberapa riset menuju ke sana. Udah ada beberapa lembaga yang mempelajari polimer untuk benang pancing yang lebih go green. Termasuk juga ada beberapa produsen mencoba membuat joran mancing yang go green juga, karena dia dengan material yang tidak dalam waktu lama bisa terserap. Walaupun ini sangat disayangkan dia riset-riset itu belum maksimal, sehingga belum menghasilkan sebuah win-win solution antara karakter atau kebutuhan peralatan mancing yang dibutuhkan oleh pemancing dengan karakter yang bisa lebih go green tadi, lebih alamiah lah seperti itu. Makanya selama itu belum ketemu, kalau menurut saya, saran saya sih lebih baik kita yang sebagai pemancingnya yang bijak. Kalau dapat ikan jangan sampai putus, karena benang yang putus itu menjadi sampah. Berarti harus pakai senar yang bagus ya, Kang? Terlalu direct selling, Pak, nggak enak. Ya, terlalu direct selling. Terlalu direct selling kalau kayak gitu. Saya nggak mau bilang kalau harus benang yang bagus mereknya Duraki gitu. Saya nggak mau bilang kayak gitu. Itu terlalu direct selling, nggak bagus seperti itu. Ya paling kan ada baksis, ada kayak itu benang-benang bagus semua, tapi kan nggak boleh deh, nggak perlu lah deh ekspos kayak gini lah, apalagi ada Mas Odi yang nonton banyak loh, kan nggak enak. Ini acara katanya ngebahas alam, tapi promo gitu kan, tapi emang bagus. Asik, dikasih umpan, makasih Mas. Nah, oke, Mas Odi, saya sekarang pengen ke Mas Damar lagi nih. Mas Damar. Oke, tadi kita bicara sampah nih Mas ya. Tapi kalau misalnya menurut Mas Damar, fenomena sampah kita bukan kesampingkan ya, itu sangat dasar gitu ya. Ada isu-isu lain nggak selain sampah yang mungkin bisa menjadi amunisi teman-teman pemancing bergerak di lingkungan, Mas? Lebih kalau saya pribadi sih lebih ke kalau teman-teman ya seperti penjelasan yang sebelumnya. Maaf Mas, saya mau nanggapin tadi yang Mbak Uni tadi. Boleh. Berbahaya sekarang itu adalah malah mikroplastik.
mikroplastik yang sekarang tuh dimakan sama ikan-ikan. Mikroplastik itu nggak bisa kita lihat itu. Jadi pecahan-pecahan plastik. Wah, ini Beberapa keren Mas. Bisa dari awal nggak Mas? Maksudnya mikroplastik itu apa? Nah, proses terjadinya seperti apa? Gitu. Plastik itu kan terurai sangat lama sekali. Betul. Itu kan terurai itu. Mereka itu terurai menjadi butiran-butiran yang sangat kecil. Dan itu harus dilihat tidak bisa dengan kacamata kita. Nah, waktu lalu ada beberapa penelitian sama teman-teman itu, ternyata banyak beberapa wilayah yang ikannya itu udah mengandung mikroplastik. Ikannya mengandung mikroplastik. Nah, itu sangat berbahaya. Ini baru loh Mas, buat saya ini baru banget. Itu bahaya banget itu. Ya itu yang sangat. Ya, nanti coba teman-teman cek mikroplastik itu bahayanya seperti apa. Dan ini begitu. bisa saking mikronya. Nah itu yang menjadi. Enggak, sebentar Mas Wisang, mohon maaf saya potong. Karena saya penggemar makan ikan nih. Jadi saya agak deg-degan. Betul sekali. Nah, maksud saya seperti ini. Saking mikronya si material plastik itu tanpa sadar terkonsumsi oleh ikan dan menjadi bagian dari ikan tersebut. Seperti itu, Mas. Ya, betul sekali. Karena ikan itu kan dia nggak tahu mau makan apa aja di lautan atau di sungai dan sebagainya. Ketika ya pecahan-pecahan plastik itu yang sudah terurai itu dia makan. Dan itu bisa. Nah, itu yang pertama. Namun tadi menjawab gimana Mas? Nah, lanjutin aja. Enggak, lanjut Mas. Itu terusin yang barusan dulu Mas. Menarik sekali itu. Oke. Nah, itu memang sekarang mikroplastik itu nggak hanya di lautan, bahkan di daratan. Ketika kita membuang sampah-sampah yang di darat, sampah bungkus merek apa atau apapun itu bertebaran di mana? Di jalanan. Itu manusia pun juga bisa menghirup mikroplastik itu. Itu yang sekarang menjadi kenapa bahaya plastik itu bukan kelihatan benda besar itu. Oke, teman-teman bisa melihat oh itu ada plastik tinggal diambil. Lah kalau mikroplastik, nah itu yang paling bahaya sekarang. Beberapa kajian plastik itu berbahayanya itu adalah di mikroplastiknya. Begitu Mas. Nah, namun tadi kalau menjawab ada tadi tentang fenomena alat pancing yang harus biodegradable kalau sekarang. Ternyata teman-teman itu ada beberapa perusahaan yang sudah mengembangkan tentang plastik yang biodegradable. Contoh nih, ada yang dari ketela pohon kayak gitu. Pohon ketela itu. Itu namun ternyata kekuatannya itu kalau kena air dia mudah langsung hancur. Dikembangkan lagi sekarang ternyata plastik biodegradable itu bisa hancur hanya selama 5 tahun, yang itu ratusan tahun itu bisa diperpendek 5 tahun. Nah, semoga aja tadi teman-teman produsen alat-alat pancing dan sebagainya, pakan-pakan pancing itu bisa membuat alat seperti itu. Apa? Duraking. Oh ya, Duraking nggak boleh ya. Ini logonya Mas. Kayak gitu. Jadi hard selling, jadi gak enak nih. Semoga. Iya, lanjut. Cukup Mas? Cukup. Oke. Masuk. Nih, mau nambahin nggak nih? Tambahin dong. Apa ya? Ya, kalau gue sih lebih apa ya? Lebih wise aja lah gitu. Lebih wise dalam artian ini mancing kan udah besar banget nih sekarang nih. Dengan apalagi dengan adanya satu brand baru yang dari Bandung itu. Nggak baru banget sih. Udah lama kali. Cuma keren deh pokoknya. Ya deh. Ya jadi apa? Lebih wise, pengetahuan juga lebih banyak sekarang, bisa lebih memahami bagaimana berlaku di alam dengan lebih bijak. Jangan lagi apa ya yang model-model ya salah satunya model Pakula, model-model apa sih? Pakula itu apa nih? Ini mungkin nggak semua yang nonton ngerti loh. Oh siap. Itu pasukan kuras laut kalau zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada, sekarang udah baik-baik semuanya. Masih banyak nih. Pakula.
yang suka apa jembreng-jembrengin ikan sekapal itu mudah-mudahan mulai dikurangin lah gitu, secukupnya aja gitu. Toh kita bukan nelayan, biarlah itu nelayan yang melakukan itu gitu maksudnya. Nah untuk yang lain-lainnya gue mau nyampein apa tuh lupa. Jadi secara JIR juga mesti hati-hati, kan kita pasti tuh sering apa sih namanya tadi istilahnya tuh kalau nyangkut apa semua itu kan pasti sampah sih mancing tuh banyak banget gitu. Nah usahakannya lebih cerdik lah, lebih cerdik, jangan sembarangan ngelempar, diusahakan apa sih di tempat-tempat yang aman, yang nggak terlalu banyak karang kalau di laut, kalau di rawa-rawa, di danau gitu usahakan ya tidak sembarangan lah, jangan asal lempar gitu. Terus untuk ikan-ikan, oh ya satu lagi adalah yang agak nggak tahu sekarang nih mulai rame lagi apa enggak, yang suka ngerilis ikan-ikan itu mudah-mudahan mulai lebih bijaksana, rilislah ikan yang memang native fish, jangan ikan-ikan yang invasif ya, jangan ikan invasif, ikan-ikan predator yang akan menghabiskan native fish kita. Ya usahakan ya seperti yang dari zaman dulu itu Kang HB dan teman-teman gaungkan, ya kita mesti save, kita mesti selamatkanlah native fish kita, usahakan kita bisa mancing lagi ikan-ikan asli kita gitu. Apalagi dengan adanya Tanago itu seru banget sih, maksudnya akhirnya jadi muncul tuh ikan-ikan lucu-lucu itu. Nah itu yang lagi ada yang ngerilis toman-toman di di pelosok rawa gitu, yang benar-benar predator. Itu apalagi ya, usahakan selalu usahakan untuk menghormati juga budaya lokal di mana kita berkegiatan, misalkan ke pelosok Kalimantan, ke Papua, kemana, usahakan kita bisa lah mulai mengenal tentang budaya lokal, mengenal tentang bagaimana penjagaan alam itu secara lokal, kearifan lokal gitu kita gali gitu. Jadi itu mulailah melakukan itu gitu. Jadi mancing ini bisa sangat asik banget gitu kalau kita tidak hanya fokus untuk mencari ikan. Karena gue itu naik gunung ke Semeru, nenteng bawa carrier, bawa ini, nyangkul gantungin fly fishing, kantong fly fishing, bawa ke atas cuma buat fly fishing di Ranukumbolo. Itu nggak nyari ikan. Tololnya kalau kata Mang HB, saya tuh pemancing kadal, bukan pemancing ikan. Tapi asik karena yang dilakukan adalah kita menikmati alam, kita berproses di alam, kita bisa belajar dari situ. Selain daripada kita mancing kumpul sama teman-teman, asik lah gitu. Itu sih banyak yang bisa dieksplor di alam. Itu aja kali ya. Siap. Ini keren ya. Sebenarnya banyak sekali isu-isu tentang lingkungan yang sangat berkorelasi dengan dunia mancing. Bicara sampah itu basic. Ya, itu basic banget. Saya kira kalau Anda bangga sebagai pemancing Indonesia, mulailah membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tapi kita bakal geser sedikit bahasan nih. Gitu kan. Bahwa selain isu-isu lingkungan tentang sampah, juga ada isu-isu lingkungan yang lain di dunia mancing. Salah satunya adalah yang tadi sempat disinggung sama Sandi itu kan, ikan asli Indonesia. Apendik atau istilahnya natif lah seperti itu. Alhamdulillah bareng dengan salah satu sahabat saya, Om Budiwi, kita akhirnya nge-create sebuah grup Ispul Tanago Indonesia, Microfishing Indonesia, yang dimana kita mencoba mengumpulkan pemancing-pemancing yang hobi mancing ikan-ikan kecil di satu komunitas, yang tujuannya ya berbagi kebahagiaan awalnya, tapi terakhirnya bisa berbagi teknik, berbagi pemahaman dan yang lain-lain.
Dan saya bisa disebut kontribusi grup ini terhadap dunia ikan asli Indonesia cukup besar. Karena dengan grup ini muncullah potensi-potensi ikan asli Indonesia yang ada. Nah, sekarang yang bakal saya coba jadikan bahasan adalah ikan pendatang dari luar negeri yang menjadi invasif spesies di Indonesia. Nah, karena ada fenomena seperti ini, Ken. Ada fenomena seperti ini. Teman-teman pengen mancing large mouth bass, LMB. Ya kalau harus cari duit sendiri buat ongkos ke Amerika, duit dari mana, Ken? Akhirnya karena memang teman-teman pengen punya experience itu, ada tuh yang mencoba introduksi. Teman-teman pemancing Indonesia pengen merasakan sensasi mancing peacock bass. Ya, itu kan bukan ikan asli Indonesia. Akhirnya ada beberapa teman-teman atau mungkin komunitas yang merasa perlu melepas liarkan ikan-ikan predator ini di alam liar di perairan Indonesia dengan tujuan gue kalau mau mancing peacock bass ya nggak harus ke Amerika Latin sana gitu. Atau mungkin yang sangat kontroversial sekali, saya di acara Live Plus Mancing ini nggak terlalu ragu untuk bicara kontroversial selama tujuannya bagus. Ikan toman yang memang berdasarkan kajian itu tidak ada di Jawa, diintroduce dari Kalimantan, dari Sumatera masuk ke Jawa, dan sekarang lo pemancing toman lo, gue tahu lo. Iya, pembasmi. Hah? Mendukung. Karena kalau lo dapet lo goreng, ya. Gitu nggak apa-apa. Tapi itu walaupun itu kontroversial sekali ya, saya tidak mau berdapat masalah kontroversinya karena itu bakal menjadi sebuah bahasan yang terlalu terlalu bisa merusak silaturahmi lah intinya. Tapi saya berharap kita ambil sisi-sisi positifnya aja, bahwa dengan keberadaan toman di sini ternyata dianggap bisa mengganggu keberadaan ikan-ikan asli Indonesia. Pemancing ribut sama toman, padahal ikan yang paling mengganggu saat ini di perairan Indonesia justru bukan di perairan Jawa ya, gue spesifik ini, ternyata bukan toman. Lebih merusak lagi red devil, pipe spotted cichlid, banyak banget tuh keluarga cichlid yang memang pada dasarnya bukan tempatnya ada di Indonesia dan saat ini sangat mendominasi. Kemarin aja kita ingat how fishing. Oh iya. Iya. Sampai-sampai kita main ke Saguling dan hanya dapat red devil. Padahal Saguling itu aslinya Sungai Citarum yang begitu kaya dengan plasma nutfah ikan asli Indonesia. Benter, lalawak ya, dengan nama-nama masing daerah yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya masalah kontroversi ini atau ikan-ikan asli ini, silahkan di ruang komen, kita coba bahas nanti. Tapi ini Mas Odi udah pegang gitar lagi nih kan. Kalau dia udah pegang gitar ya udah gini. Intinya kayak gini, gue yakin penonton kita yang nonton sekarang ini lagi nunggu. Hari diam kamu Mas Odi sudah pegang gitar. Gue lebih senang Mas Odi main gitar. Mas Odi, coba dong, kalau nggak salah kan ada lagu-lagu Mas Oni yang cukup fokus terhadap konsep penyelamatan ikan asli Indonesia ini. Mainkan dan ceritakan pesan-pesannya, Mas. Oke, gini Kang, saya pemula pada saat casting pada saat itu, kalau dapat toman itu, wah sudah, kalau orang reggae tuh, yaman. Akhirnya baru tahu, ternyata ikan toman ini tidak seharusnya di Jawa. Seharusnya Dan di Jawa. spotnya sama ternyata, yaitu Saguling. Dan saya belajar toman dari Harry Sketru dan saya berhasil lulus toman juga di Saguling. Ini mudah-mudahan lagu ini menginspirasi, tapi bukan berarti saya mendukung untuk budidaya toman lebih banyak di Jawa. Artinya memang toman ini kalau memang bukan khasnya di sini, minimal kita tidak memperbanyak orang menanam toman di Jawa supaya ekosistem aslinya bisa lebih terjaga. Berikut adalah lagu Toman Yaman. Mainkan!
Yaman, casting di Saguling cari toman. Ya, toman. Yaman, boncos itu sudah biasa. Ya. Berkali-kali uncap, gak ada sambaran juga. Tetapi terus dicoba, memang belum rezekinya. Gitar fals sedikit nggak apa-apa. Lanjut. Toman, Yaman, happy mancing bersama kawan. Ya. Toman, Yaman, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Mengganggu pemandangan dan merusak lingkungan. Mari kita lestarikan alam indah Indonesia. Toman, Yaman. Pak Guru itu jangan unmute Pak Guru. Aduh, berarti harus diulang lagi kan ya. Oh iya. Kasih. Mas Oni, kita bakal sapa dulu teman-teman. Dan seperti biasa ketika bahasanya mulai nyerempet-nyerempet hal yang kontroversial, muncul juga pendapat-pendapat yang mungkin berbeda. Ini seru ya. Karena dengan tujuan berbagi, dengan tujuan yang sama tentang kelestarian tempat bermain kita perairan, saya kira tidak ada masalah dengan kontroversi-kontroversi seperti ini. Selama para pelakunya, para pelaku diskusinya itu memang bertujuan untuk kebaikan bersama. Oke. Oh Mas Agung tuh, Agung Sakiru. Siap salah katanya. Sekarang dia lagi kerjain PR-nya Mas Oni. Dari ada Papua Fishing, sekarang yang bisa kita lakukan pakailah tackle yang sesuai. Jangan karena sensasi terakan ikan saja. Setuju nih. Dari Om Angga Ape, sebetulnya fenomena putus atau tidaknya tergantung rezeki juga. Karena kita mancing nggak bisa milih ikan. Mau tackle-nya segede gaban pun kalau sudah waktunya putus ya apa boleh buat. Salah satunya mungkin harus ada terobosan produk yang lebih mengarah gampang terurai. Dan yang lebih penting, lagi sikap para pemancing itu sendiri dengan sampah yang dibawanya. Setuju banget Mas Angga. Ada lagi Pak Supri Adi, gak ketemu nih obrolannya, gak setuju. Jangan bicara ikan predator kalau nggak tahu tentang sifat ikannya. Nah ini juga penting. Nah. Ketika kita berbicara tentang sesuatu, tentang satu keilmuan atau gimana ya, kita harus juga memperkuat literatur tentang situasi tentang isu-isu tersebut, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu dengan tujuan yang baik akan tersampaikan dengan baik ketika kita didukung dengan literatur itu. Sepakat Mas Supriyadi? Aduh, nih ada yang ngajak ini nih, Oki Jatayu ngajak, ayo Mbak ke Mahameru lagi katanya. Ada dari Papua Fishing, ikan sapu-sapu tuh bahaya, bener banget Mas. Nanti kita sedikit cerita tentang ikan sapu-sapu, karena ikan sapu-sapu ini adalah termasuk alien spesies yang ada di perairan Indonesia. Ikan predator tak sejahat dan serakus seperti ikan red devil dan ikan sapu-sapu. Saya koreksi sedikit Mas, red devil itu predator juga. Oke, nila bukan ikan asli Indonesia. Bener Mas. Pelalawan Roper, nila memang bukan ikan asli Indonesia, tapi saat ini nila saking udah lamanya masuk di Indonesia, udah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Yang walaupun ya sedikit kontroversi juga, apakah ikan ini udah bisa diakui sebagai ikan di Indonesia atau tidak. Toh saat ini nila adalah
komoditas utama di beberapa pusat perikanan Indonesia. Kita bahas nanti, Mas Pelalawan Roper. Fatur Rahman, yang ngerusak bukan Toman, tapi manusianya. Toman makan nggak bakal banyak kalau manusia nggak ada habisnya. Sepakat juga, Mas. Ini punya sudut pandang yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan juga. Oke. Kalau Redepil setuju merusak ikan kali. Yup, itu faktanya. Benar kan Om Supriyadi, Toman makan sekali sehari lah. Orang pakai jala, potas, strub, dan yang lain-lain. Perbandingan seperti ini saya kira kurang relatif ya kalau misalnya kita berbicara tentang lingkungan. Tapi apa yang disampaikan oleh Om Fatur Rahman ini benar sekali kan. Sejahat-jahatnya Toman pasti lebih jahat lagi orang yang pakai potas, strum, dan yang lain-lain. Sepakat Mas Fatur. Ada lagi. Oh Mas Oni, ada salam dari Teddy Abrun, sahabat kita dari Jati Gede. Oke. Mantap lagunya. Silahkan Mas Pelalawan Roper kalau suka beli albumnya di toko material terdekat. Atau ikuti YouTube Musisi Mancing. Di sana lengkap lagu-lagu dari Musisi Mancing. Om Hari Buana, jaga yajar terus, mancingnya kapan? Boleh deh, gue kenalin. Besok saya mancing. Mas Damar, New Green Tea Madu passwordnya. Loh kok? Kenapa ini? Namanya whisky itu. Bang Abe, Kupang menantu ibu. Ya, aduh, saya juga kangen banget sama Kupang nih. Mas Oni, gabus sama Toman juga predator yang dicari. Bedanya, bener Mas, ini dari Om Reno Saputra. Gabus sama Toman juga predator. Kedua-dua ikan itu adalah predator. Cuman dalam posisi tertentu masih jadi perdebatan. Salah satunya adalah keberadaan Toman di Jawa, di Pulau Jawa ya. Saya kasih sebagai dianggap sebagai alien spesies karena berdasarkan riset katanya memang di Jawa dari dulu ada. Nggak ada. Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, memang mereka itu tempat aslinya. Kalau istilah lainnya ya endemik Sumatera dan Kalimantan. Tapi kalau endemik Jawa bukan. Tapi itu sekali lagi debatable sekali ya. Saya di sini tidak ada niatan untuk membuat kontroversi perdebatan yang tidak butuh. Yang kita tidak butuhkan, saya lebih berpikir untuk bagaimana men-trigger kesadaran teman-teman ketika memancing juga sekaligus mencintai alam. Selain sampah yang dibawa angler, bagaimana menyelesaikan gundukan enceng gondong? Ini pertanyaan apa? Bukan pertanyaan ya, pertanyaan yang keren dari Om Fatur Rafa OL Sok. Boleh nggak? Mas Oni, bentar nih. Gue pengen ke Mas Oni dulu sebentar. Pendapat Mas Oni tentang keberadaan eceng gondok selama mancing gimana, Mas? Saya nggak tahu itu awal mulanya itu enceng gondok seperti apa. Bahkan saya sempat di satu event sebelum kita ketemu yang di mana tuh kan? Yang Rawapening, Semarang. Pada saat itu saya juga nggak bisa kemana-mana karena enceng gondok. Tapi di sana ada satu mobil yang di situ ya memang bukan ini dia bukan memanen juga tapi membersihkan eceng gondok. Tapi kita juga tahu bahwa eceng gondok ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menjadi tas, untuk menjadi kerajinan dan segala macam. Saya masih terus terang saya masih nol dalam hal itu. Keberadaan enceng gondok ini apakah membahayakan atau hanya membahayakan pemancing terus nggak bisa mancing. Tapi menurut saya dari pengalaman saya melihat beberapa tayangan film bahwasanya manusia mau sejahat apapun alam bisa self healing mereka. Ya, makanya salah satu self healing untuk membasmi manusia diciptakan corona gitu, Mas. Itu kontroversi lagi gua nih. Oke, lanjut Mas. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Kalau untuk enceng gondok
saya rasa saya nol pengetahuannya. Oke, Uni mungkin bisa nambahin nih. Gue sih bukan soal ilmiahnya eceng gondok ataupun banyak sekali kan tuh apa flora ya, biota invasif tuh di perairan, rawa, danau, kayak gitu kan, eceng gondok, kiambang dan lain-lain. Nah, teman-teman gue yang memang banyak bergerak di lingkungan, di environment itu dia pada bekerja loh, maksudnya kayak di Ranupane di Semeru itu ada kawan satu di sana, dia bikin gerakan untuk menyelamatkan Ranupane, save Ranupane. Dan itu dia membersihkan kiambang. Kiambang eceng gondok itu kan kalau udah banyak banget, itu kan merusak, pastinya merusak biota, merusak kadar oksigen, kadar udara lah di dalam air itu. Jangan nanya ilmiah ya. Pokoknya pastinya si biota itu akan sangat terganggu ketika segala sesuatunya berlebihan. Nah, gue sih cuma pengen ngajak temen-temen nih, kan kalau mancing tuh kadang suka rombongan. Sekali-kali deh gitu, misalkan bikin event mancing 400 orang. Ini kontroversi juga nih, sorry ya, maaf semua. Jadi 400 orang di Rawapening, 500 orang di mana tuh kemarin tuh, di daerah mana yang gue dateng tuh? Kerawang. Kenapa enggak disisipin aja gitu sedikit waktunya untuk menyelamatkan habitat gitu loh. Jadi misalkan oke, dia di eceng gondoknya kebanyakan, misalkan kiambangnya terlalu banyak, pokoknya hal-hal yang, tapi itu mesti ini ya, maksudnya mesti bertanya ke lokal, bertanya ke sekitar penduduk tempat, ke orang yang mengerti lah gitu. Yuk diselamatkan habitatnya gitu, diselamatkan dalam artian sisihkan sedikit waktu lah untuk menyeimbangkan lagi nih habitat-habitat yang ada. Ya salah satunya itu kiambang, eceng gondok itu kan ya gue setuju banget Mas Oni itu, beberapa temen ada yang mengerjakan itu di daerah masing-masing, eceng gondok jadi lokal ya, jadi handicraft. Nah, ya gue sih menyukai lah teman-teman yang suka bikin kegiatan rame ini, sisihkan waktu, sedikit waktunya, sedikit energinya untuk merapihkan atau membersihkan habitat yang memang tempat main kita gitu. Gue lebih ke situ sih, maksudnya awareness, karena orang-orang yang malah tidak teman-teman yang di lingkungan dia tidak punya kepentingan loh di danau-danau itu, maksudnya dalam artian secara langsung ya, bukan hobi mancing, dia nggak mancing di danau itu, dia nggak melakukan apapun di danau itu, cuma dia pengen habitat di danau atau rawa yang ada di situ untuk jadi lebih baik, dan itu dia lakukan gitu. Kenapa kita nih yang kerjaannya nyari ikan kemana-mana malah cuek gitu loh, malah dianggap eceng gondok ini ganggu ketika gua mau casting, nyangkut, malah yang kepikirannya ke situ gitu, bukan kepikiran apa yang terjadi kalau eceng gondoknya kebanyakan dengan ikan-ikan yang kita mau temuin nih, ikan-ikan yang mau kita cari gitu loh. Kenapa nggak kepikiran ke situ gitu? Dengan nutfah itu kan yang di situnya itu pasti akan terganggu. Kenapa nggak pikirannya ke situ gitu? Gue cuma mau menyuruhkan itu aja Pak Guru. Oke, intinya pemancing harus selalu berpikiran open minded ya. Open minded. Mas Daman punya kesempatan, punya pengalaman nggak Mas dengan eceng gondok Mas? Tidak sih, tapi beberapa teman-teman yang eceng gondok kalau di tempat saya itu di Rawapening nih, itu jadi PR dari bertahun-tahun. Iya, Rawapening tahu persis kita Mas. Itu mau dulu ada info mau dibikin Rawapening menjadi tempat olahraga air, yang jadi PR itu adalah eceng gondok, kemudian eceng gondok mau udah dibikin kerajinan, udah dibikin apa dan sebagainya, itu masih menjadi sampai sekarang ini tuh Rawapening itu eceng gondok masih menjadi PR. Nah, beberapa info yang masuk emang beberapa teman-teman ada nggak tahu sih ya, mau menghabisi nggak makasih. Maksudnya mau membersihkan Rawapening itu dari eceng gondok. Tapi pastinya saya belum tahu pasnya seperti apa. Jadi tidak tahu tentang hal eceng gondok itu. Gitu Om. Maafkan saya. Eceng gondok itu fenomena yang menarik, Ken. Karena pada dasarnya gue pernah baca satu literatur
katanya eceng gondok ini bisa sampai Indonesia dibawa oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak kita Soekarno. Karena dalam sebuah kunjungan ke kerajaan Thailand, dia melihat eceng gondok itu tumbuh di taman-taman kerajaan, bunganya ungu gitu cantik. Oke. Ya, dan akhirnya dibawa ke Indonesia untuk ditanam di kolam Istana Bogor. Nah, karena awalnya dianggap indah, cantik, akhirnya menyebar. Pak Karno kan nanam di Istana Bogor, oh keren nih. Menterinya ambil di rumah tanam. Akhirnya ya terus menyebar seperti itu pada satu titik akhirnya terjadi ledakan populasi sampai saat ini. Saya punya data yang mengerikan. Di Waduk Cirata aja pernah ada sebuah kajian untuk membasmi eceng gondok itu membutuhkan dana lebih dari 1,5 triliun. 1,5 triliun. Kebayang nggak kalau itu dibelikan lur? Atau dibelikan benang pancing dan sepanjang apa itu? Mungkin sampai ke Mars atau ke Jupiter mungkin. 1,5 triliun buat basmi eceng gondok aja. Makanya tapi ada di lokasi lain di Wadas Lintang Wonosobo. Saya sangat suka konsep di sana karena ternyata di Wadas Lintang Wonosobo ini keberadaan eceng gondok sangat minimal. Saya nanya-nanya sama teman-teman di sana, kok bisa di sini eceng gondok gak ada? Ternyata memang ya mungkin karena Wadas Lintang ini relatif baru ya dibanding waduk-waduk di Jawa Barat seperti Cirata, Saguling atau Jatiluhur. Di sana mungkin kesadaran masyarakat akan bahaya eceng gondok udah lebih gampang ditanamkan dari awal. Ya. Jadi mungkin salah satunya gitu kan buat teman-teman pemancing sebisa mungkin juga menjadi bagian dari sebuah kampanye besar untuk tidak menyebarluaskan eceng gondok ini. Salah satunya ya dengan kayak tadi Uni bilang kan, gathering di Rawapening. Waktu itu saya pernah ngumpul sama Mas Oni sampai ribuan orang ya di Rawapening gitu ya. Kalau satu Kapan orang, itu? kapan tuh Mas Oni? Mas Oni tak kabar-kabari, wah. Kita ngumpul di Rawapening kapan itu Mas? Googling aja, saya juga lupa. Ya, yang pasti saya ingat malamnya saya mabuk-mabukan. Kok kelepasan. Ups. Enggak ya. Tapi maksud saya ketika misalnya di teman-teman ada lokasi-lokasi yang memang belum terintroduksi oleh eceng gondok, ya mungkin bisa dikampanyekan kepada masyarakat sekitar untuk tidak memulainya. Karena ada kepercayaan juga kan. Bagi sebagian teman-teman, eceng gondok itu bisa jadi rumah ikan. Ada kepercayaan seperti itu, tapi dalam beberapa kajian ternyata eceng gondok ini lebih banyak nilai negatifnya dibanding nilai positifnya. Satu, dia ledakan populasinya sangat tidak terkendali. Yang kedua, ternyata bisa mengurangi kadar oksigen dan unsur hara di air itu sendiri. Jadi mari kita katakan say no to eceng gondok. Saya itu eceng gondok gitu. Kalau misalnya teman-teman, apalagi kalau nggak salah ya, saya baca berita banyak sekali pembuatan waduk-waduk baru khususnya di Indonesia Timur atau daerah-daerah Pulau Jawa yang ada genangan-genangan baru untuk kepentingan irigasi atau untuk kebutuhan energi ya. Ya harus ada kampanye khusus untuk masyarakat sekitar itu jangan sampai eceng gondok masuk dan tidak terkendali. Seperti itu. Mas Oni. Halo Mas. Siap Kang? Oke. Terakhir mancing di mana Mas? Di Kupang itu ya? Sebetulnya acaranya bukan memancing, tapi kebetulan saya mendapat kehormatan untuk workshop di NTT di Kota Kupang. Itu workshop. Sebetulnya saya tertarik kayak Uni tadi bilang bahwa kita pemancing ini sering kita sampai ke daerah dan segala macam. Cuman yang kita sentuh selalu kalau nggak spot mancing kuliner. Tapi kita tidak pernah peduli dengan
kebudayaan setempat. Kebiasaan Nah, benar. adat istiadat, apalagi saya sebagai musisi yang saya lihat adalah musik tradisi yang sekarang begitu membanjirnya, bahkan anak-anak kita sekarang ini bukan dalam konotasi negatif ya, sudah teracuni dengan bahkan sejak lama, bahkan Presiden Soekarno pun waktu itu memenjarakan Koes Plus karena ini budaya Luar apa, ya. Budaya negatif lah. dan sampai sekarang kita terbius dengan budaya boy band, girl band dari Jepang sampai ke Korea sekarang lebih mendominasi di generasi anak-anak kita sekarang daripada mereka belajar gamelan, belajar sasando, belajar karinding, rampak kendang di Sunda, kecapi, nggak ada kan sekarang. Ya, kamu juga kalau request lagu selalu yang Ini kan dibahas alat musik, yang pegang alat musik kan dirimu. Saya kembang. Salah ya. Udah, nanti kita bawakan lagu-lagu Jabat Purba. lanjut Mas. Ini lu kan ganggu dulu deh. Makanya kemarin saya diberi kesempatan untuk mengolah antara keselarasan ya, artinya keselarasan minat anak muda sekarang di perkembangan musik barat, tapi tetap harus ada unsur budaya daerah. Dan saya sangat beruntung karena saya juga sangat interest di musik tradisi kita, karena mungkin kalau di Bali kita udah tahu lah, gamelan Bali, ada genggong, ada jegek, ada segala macam. Kemudian di Jawa ada gamelan, ada klenengan, mungkin di yang wilayah barat ada kecapi suling. Kawih Mas, jago kawih. Mana ada sekarang anak-anak sekarang berniat untuk belajar main suling, belajar kecapi. Nggak ada. Makanya saya pengen membuat satu catatan perjalanan, dan kemarin saya sudah ngobrol banyak sama Mas Agung Sakiro. Mudah-mudahan ini menjadi legacy buat kita semua, berawal dari hobi mancing ini bisa membawa satu perubahan. Mungkin perubahannya nggak akan signifikan yang langsung berubah, tapi setidaknya persis sama kayak permasalahan sampah, permasalahan budaya, permasalahan attitude mancing. Tetap kita harus mulai dari diri kita sendiri. Cuman terima kasih banget ini acara kelas mancing ini, mudah-mudahan membuka, setidaknya menyadarkan kita walaupun sedikit, tapi itu akan spreading ke mana-mana, dan mudah-mudahan kita akan malu lagi kalau misalnya tiba-tiba habis makan yang ini plastik, persis sama kayak Kang Hari dulu, mau buang rokok aja tuh, iya ya, itu dari kecil. Dan kalau bisa dibilang kita boleh bercita-cita, itu tetap harus kita lakukan, tapi mudah-mudahan imbas ini kita akan memperoleh manfaatnya. Mungkin 7 turunan nggak apa-apa, daripada kita nggak melakukan tapi mungkin bukan 7 turunan lagi, mungkin 70 turunan kita baru memperoleh. Itu aja sih Kak. Oke. Nih, mungkin mau nambahin nih. Dari segi pemancing dan budaya. Ini seru nih. Apa ya? Sebetulnya kan memancing kayak di Jepang lah. Mancing itu ya, Tanago itu kan mancing Jepang. Siapa sih tuh kartun itu tuh yang gue suka tuh dulu baca. Sampai. Itu dia. Ya maksudnya itu kan budaya yang akhirnya dijadikan populer gitu. Di kita juga sebenarnya kan bisa dilakukan itu, kayak gue kan ada grup mancing tua nih, Lenong itu kan ada Pak Cornelius Retika.
Nah, ya gue nggak dia bikin buku tuh. Dulu kalau yang suka baca Kompas ada namanya Anakli dan Ikan-ikan Kalabahi. Jadi cerita tentang Pak Kornel ketika dia masih kecil dulu mancing di Kalabahi. Itu seru banget dan itu sangat lokal banget, local wisdom. Dia apa sih ikan-ikan lokalnya dengan bahasa lokalnya dan attitude lokalnya itu kental banget dan akhirnya waktu itu sama Om Bambang Setiawan dibukukan esai-esai di Kompas itu satu persembahan untuk Pak Cornelius Retika dan itu ada bukunya Negeri dan Ikan Kalabahi tapi terbatas memang jadi untuk budaya yang ngomongin budaya sebenarnya kita bisa mulai budaya kan nggak jauh dari literasi ya dari literasi kita bisa mulai mungkin teman-teman yang jalan-jalan ke pelosok-pelosok itu bukan lagi mencari ikan misalkan kalau mau ke Kalimantan kudu dapat maser tapi itu bisa lebih diperluas misalkan ke Hulu Mahakam itu bisa cari tuh di Hulu Mahakam itu ikannya apa aja sih gitu kan dan itu bisa sebenarnya mulai dikit-dikit dikumpulin gitu kan akhirnya kita punya tuh yang disebut apendik apalah itu ikan-ikan natif Indonesia dan itu pasti akan sangat terkait dengan budaya di setempat itu bagaimana orang-orang setempat itu bisa melestarikan ikan-ikan yang di lokasi mereka tentunya gitu dan itu mungkin bisa tentunya sebelum invasif spesies menyerang gitu ya sebelum negara api menyerang. Betul. Tapi gue yakin lah, maksudnya di satu lokasi, di satu daerah misalkan, mungkin di satu area ini udah nggak ada, pasti di area lain itu mungkin masih ada, karena ketika yang di Tanago itu kan kita tercengang-cengang kan, anjir ternyata itu ada loh gitu kan sampai kayak gitu. Itu mungkin kalau kita mulai mencari ya, bukan mencari lagi toman, bukan lagi mencari apalagi sih maser, bukan lagi mencari yang apa sih yang keren-keren itulah gitu. Tapi mencari yang memang benar-benar ikan lokal Indonesia apa sih yang kita belum tahu gitu. Mungkin kalau mulai dari situ yang langsung ya ini maksud gue yang memang pemancing itu pasti mau melakukan karena ini mencari ikan yang ingin dipancing gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau yang budaya-budaya lainnya ya sebetulnya sih lebih kayak nggak bisa di ini sih maksudnya nggak bisa disamaratakan ke setiap orang ada orang yang memang tertarik ke situ ada yang enggak gitu dan kita nggak bisa maksa gitu ya kalau gue sih kalau mancing dan budaya lebih kita lebih hati-hati aja ketika masuk ke lingkungan baru ya kita mesti mengenal lingkungan itu kita nggak gerasak gerusuk gitu kan kita mesti permisi gitu dan kita lebih mengenal aja budaya-budaya yang memang ada di Nusantara ini dan itu bisa lebih keren sih menurut gue jadi kan nih yang pemancing kan rata-rata bapak-bapak om-om gitu kan itu bisa diceritain ke anak-anaknya. Kalau kita mah anak muda terus dulu. Pulang itu ke rumah bukan lagi cerita tentang dapat ikan ini habis tapi dia bisa cerita ke anaknya kalau dia ke Kalimantan ngelihat ini ada ini dan itu bisa jadi kekuatan baru gitu untuk ke keluarganya itu sendiri dalam membangun sebuah pemahaman baru gitu kalau pemancing itu bukan cuma sekedar buang-buang waktu buang-buang duit si bapak nih kemana gitu kan tapi ada nilai-nilai baru yang bisa dibawa pulang gitu. Lebih ke situ sih sama mancing budaya yang gue bisa yang real dan langsung gitu dampaknya gitu sih Pak Guru. Oke. Lo tadi ngobrolin Mahakam, ngobrolin Kalimantan, udah ada yang langsung terinspirasi tuh. Saya tadi sempat lihat tangan-tangan Mas Oni main-main kayak gitu dan saya tahu itu nada-nada yang dimainkan apa. Gak kedengeran dia di unmute tapi dari gerakan-gerakan mainin lagu itu tuh. Mas, itu kan lagu favorit saya dari musisi mancing. Jadi ternyata musisi mancing itu salah satu lagu favorit saya dari musisi mancing itu adalah yang judulnya Maser. Kenapa saya suka banget lagu ini? Karena sentuhan
lokal musiknya tuh kental banget. Gak baru ngedenger aja intronya saya langsung kebayang Sungai Mahakam yang begitu luas, ikan-ikannya bermain di sana gitu. Mas, terakhir dong ini saya mohon banget lagu itu dibawakan, Mas. Sambil cerita mungkin story di balik pembuatan lagu itu, Mas. Jadi puji Tuhan saya dapat berkah pada saat itu. Ikan maser ini seolah-olah menjadi impian seorang castinger terutama. Jadi bahkan sampai untuk mengejar ikan ini pun sampai rela ke India. Saya jujur, Mas, saya potong sedikit. Saya hampir mati gara-gara ikan maser. Lanjut. Sebetulnya gini, nah ini agak-agak berbau promo juga. Tolong tonton di channelnya Musisi Mancing. Saya sampai bikin 7 episode dan itu memang sama Iris Ketru, saksi hidupnya adalah saya juga hampir mati untuk mengejar tropi ikan maser ini. Dan memang medannya sangat berat. Mungkin lebih baik teman-teman semua nonton, nggak usah subscribe, nggak usah like, nggak usah komen juga nggak apa-apa. Yang penting tonton aja karena saya pengen berbagi cerita di mana lagu ini lahir. Lagu ini tentang maser. Maser, ikan makanan para raja katanya, atau juga ikan dewa katanya, semakin susah mencarinya. Di Jawa sudah mulai punah, kena potas dan disetrum, hampir hilang habitatnya. Ayo kawan-kawan semua, kita jaga lingkungannya. Jangan sampai kita lupa demi anak cucu kita. Maser di Sumatera masih ada, tapi katanya mbok dibagi sini spotnya, kita bantu merawatnya. Oh iya lo, yo wale, yo, oh yo wale, oh yo lo. Ayo kawan-kawan semua, kita jaga lingkungannya. Jangan sampai kita lupa demi anak cucu kita. Maser di Jawa sudah mulai punah katanya, kena potas dan disetrum, faktanya hampir hilang habitatnya.
Gila gak? Gila gak? Keren, Dik, Mas Odi. lo kebayang gak? Itu stasiun TV itu kalau juru Mas Oni tampil itu jutaan. Gua tinggal telepon nih, Mas Oni please. Bilang. Berarti memang kelas mancing ini beruntung banget bisa dapat performance dari Mas Oni secara original, relax seperti ini, dan ini mahal banget. Terima kasih Mas Oni, benar-benar dari kelas mancing. Dan kapan kamu bawa kaos buat ditandatangan? Oh iya. Iya, tapi tadi Mas dia sempat ngebisikin ke saya, kamu main gitar harus kayak Mas Oni ya. Iya. Susah lah. Gitu. Belajar. Hah? Belajar. Gak bisa. Mas Odi minta lagunya. Ciptain dong. Dan Itu ya. Gimana? yang kemarin itu lagu terakhir itu adalah Mancing Water. Oh iya. Kan? Dan Kang HB juga sama Kang Luken membuat Mancing Bentar dengan bahasa Sunda. Dan untuk kita spreading ke semua tempat berbicara ini, nggak harus kita berbicara bahasa Indonesia, dan Mancing Water juga yang lagu itu juga bahasa Jawa. Dan bukan berarti kita terus, bahasa apa itu nggak ngerti. Kita sekarang ini global loh, semua belajar bahasa Inggris, dan bahasa Jawa ini sudah menasional, bahasa Sunda, bahasa Padang semua. Jadi jangan anti dengan kedaerahan. Betul sekali Mas. Nah, saya mau sedikit cerita kan. Bicara budaya. Kalau tadi mungkin baik Uni, Mas Oni cerita tentang kearifan budaya di sekitar ketika kita pergi memancing. Tapi saya mau fokus tentang budaya memancing di Indonesia. Dan ini mungkin banyak teman-teman nggak aware. Gue lihat lu kan, datang ke rumah dan bawa BC sama pakai spoon gitu kan. Mana kan? Casting, saguling gitu. So, kenapa casting? Oh keren dong, teknik mancing dari Jepang, dari luar negeri. Padahal setelah saya pelajari dan banyak berkomunikasi dengan para pemancing pemula, alias pemancing mukanya lama banget, senior, gitu ya. Kebudayaan memancing kita pun tidak kalah dengan budaya mancing luar negeri. Salah satunya adalah teknik casting yang mungkin teman-teman sekarang sering banyak lakukan ya, dengan umpan buatan, artifisial, lure, istilahnya apapun itu. Ternyata banyak sekali bukti fakta bahwa sebelum influence teknik pancing modern datang dari luar negeri, leluhur kita pun memiliki budaya mancing menggunakan artificial lure, atau bahasa lainnya apa ya istilahnya, umpan buatan. Umpan palsu ya. Umpan palsu. Di daerah Jawa Barat ada dikenal istilah nyilap. Nyilap itu mungkin kalau bahasa Indonesia kilap ya, mengkilap, mengkilap tuh mengkilap gitu ya. Sparkling bahasa Inggrisnya. Dengan target-target predator. Dulu saya pernah menemukan satu lure, satu jenis lure yang mungkin kategorinya saat ini bisa kita sebut spoon, yang di salah satu teman sahabat mancing saya, yang menurut dia itu adalah buatan dari buyutnya. Buyutnya ini saya dapat cerita ini saya dapat waktu saya ada trip mancing ke daerah Sukabumi Selatan, khususnya area Sungai Cibuni. Karena di Sungai Cibuni ini ternyata dulu tuh banyak predator seperti hampala dan maser. Sehingga pada zaman dulu masyarakat sekitar itu udah terbiasa memancing predator-predator tersebut dengan umpan buatan tadi. Dengan walaupun mereka sangat sederhana ya, dari kaleng mereka gunting, atau dari lempengan timah mereka bentuk. Dan kenapa akhirnya disebut nyilap? Karena pada dasarnya metal itu kan mengkilap. Jadi ketika dilempar, ditarik tuh menunjukkan ada sparkling, ada kilatan-kilatan itu yang akhirnya menarik predator. Poin saya adalah ternyata budaya memancing di Indonesia pun begitu kaya. Terdapat beberapa kontroversi ketika kita kemarin mendirikan komunitas microfishing.
Ispo Tanago bareng Budiwi gitu. Di khususnya di teman-teman Jawa Barat gitu. Ada sebuah pendapat seperti ini. Kang, kunaon ngagedekeun Tanago, gadekeun mah ngabeunteur we. Saya terjemahkan ya. Kang, kenapa kita harus membanggakan Tanago? Kenapa kita tidak banggakan saja ngabeunteur atau waderan? Justru salah satu tujuan saya membantu Om Budi untuk bikin grup ini dengan embel-embel Tanago. Di situ tuh ada 2 poin. Satu sebagai trigger. Karena apa? Pada dasarnya pemancing-pemancing di Indonesia tuh ya, sangat disayangkan. Masih ada kepercayaan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan mancing datang dari luar negeri itu lebih keren. Dengan secara teknik mancing ya, baik itu casting, popping, jigging, atau mungkin Tanago gitu. Saya menjadikan itu sebuah trigger aja, kata Tanago di sana itu. Harapan saya adalah jauh dari itu. Harapan saya adalah bagaimana kita mencontoh masyarakat Jepang yang sukses menjadikan budaya mancing tradisional mereka go internasional. Sampai-sampai Tanago itu dikenal di Amerika, di Eropa, dengan bahasa yang sama Tanago. Nah, kalau orang Jepang mampu mempopulerkan Tanago, kenapa kita orang Indonesia tidak bangga dengan waderan dan ngabeunteur? Poinnya ke sana, gitu kan. Kita harus akui masyarakat Jepang lebih concern pada budayanya, sehingga banyak sekali budaya mereka yang akhirnya menjadi budaya internasional. Tanago, anime, manga, hentai, itu disebut ya. yang terakhir jangan. Tapi intinya budaya-budaya mereka itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya internasional. Dan kita ya sebagai pemancing yang tinggal di Indonesia, pemancing berKTP Indonesia ya harus cukup bangga juga dengan budaya mancing kita gitu kan. Jadi kenapa enggak? Walaupun mungkin sekarang istilah Tanago begitu kuat di dunia mikrofishing, tapi kita coba membahasakannya dengan bahasa yang sederhana. Yuk waderan di sini, yuk ngabeunteur di sini, atau istilah-istilah lain yang memang lebih Indonesia. Kita jadikan Tanago Jepang ini sebagai sebuah trigger bahwa dengan satu dengan satu usaha yang serius, satu budaya lokal Jepang ini bisa go internasional. Jadi kenapa enggak kita sesama pemancing Indonesia, kita mencoba bawa budaya-budaya mancing Indonesia ini ke level yang lebih tinggi lagi. Ada satu fakta-fakta yang menarik ya. Ternyata kalau Tanago kan identik dengan joran poron atau tegek yang mahal-mahal. Awalnya saya ada sedikit kekhawatiran, jangan-jangan nanti teman-teman yang suka mancing ikan-ikan kecil terpaksa untuk membeli joran-joran yang mahal. Ternyata enggak. Kerennya dengan komunitas ini terbentuk, yang dapat rezeki adalah produsen joran-joran tradisional. Ini adalah sebuah milestone dan sebuah kebanggaan bagi saya. Bagaimana joran-joran tradisional dari Jawa Barat yang ada banyak istilahnya ya, ada brekele lah, ada gimana, terbuat dari bambu. Akhirnya bisa jadi go nasional. Bagaimana joran teman-teman di Yogyakarta dengan segala kreativitasnya memainkan bambu-bambu cendani bisa go internasional. Ini poin yang sebenarnya saya inginkan gitu. Lebih jauhnya mungkin sedikit direct selling juga gitu kan. Ya, pergunakan juga produk-produk Indonesia. Karena Bang, saya harus cerita gini. Ketika dulu saya ditawarin bos, Kang, bantu perusahaan saya bergerak di dunia alat-alat mancing gitu. Saya bilang pertanyaan pertama saya adalah, memang ada pabrik alat-alat mancing di Indonesia? Lebih spesifik, memang ada perusahaan di Indonesia yang mampu bikin benang pancing. Bukannya benang pancing yang bagus harus dari Jepang. Dari sana akhirnya penasaran dong sebagai pemancing gitu kan. Nyebur gitu kan. Dan akhirnya setelah saya bergabung di industri peralatan mancing ini, jujur aja mata saya lebih terbuka.
ada sebuah fakta yang mungkin teman-teman perlu tahu. Berpuluh-puluh tahun pemancing kita tuh hanya jadi target pasar alat-alat pancing dari luar negeri. Dengan jumlah rakyat Indonesia yang begitu banyak, alat pancingnya dulu itu hampir 100% disuplai dari luar negeri. Jadi duit pemancing Indonesia yang disedot ke luar negeri itu begitu banyak gitu. Dan jadi ketika saya diajak bergabung di Duraflex waktu itu, sekarang bertransformasi menjadi Duraki, di sini saya ada sebuah kebanggaan. Sudah saatnya pemancing Indonesia itu bukan hanya menjadi target market aja, tapi bergeser menjadi orang-orang pemancing Indonesia punya produk yang bisa dibanggakan sebagai produk yang memang dengan bangga membawa nama Indonesia. Itu sih fokusnya gitu. Jadi intinya selain kita harus concern kepada budaya lokal memancing Indonesia, ya tentunya juga bisa dibantu dengan menggunakan produk-produk pancing Indonesia juga. Kalau itu ya jelas direct selling ya, Duraki dari Indonesia untuk dunia. Keren gue ya kan ya. Mas Damar, kayaknya lagi fokus apa nih? Halo, di-unmute dulu Mas, Aman, Aman ya? Mas, aman. kita udah gak kerasa Ini udah. benar-benar pengetahuan baru tentang mancing. Wah, kelihatannya nanti saya tersabar pengen ikut mancing. Ikut tuh sama Mas Oni tuh. Pasti ada C-nya. Mas Damar, ini nih Mas, kita udah nggak kerasa nih, udah 2 jam lebih loh ngobrol. Udah hampir 2 jam lebih tepatnya. Dan seperti biasa target 1,5 jam itu kita nggak pernah tepatkan. Nggak pernah cukup 1,5 jam ini. Selalu panjang. Mas Damar, ada pesan-pesan terakhir nggak buat ya khususnya penonton kelas mancing ini yang rata-rata semua pemancing, dari seorang kacamata Mas Damar yang seorang aktivis lingkungan? Kalau dari saya sih harapannya untuk teman-teman pemancing ya lebih mencintai alam. Kalau kita udah ngomong mancing, kita juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nggak cuma sibuk mancingnya, tapi harus juga peduli dengan lingkungannya. Kemudian barang-barang yang dibawa pun juga dia tidak mengandung hal-hal berbahaya atau terhadap lingkungan yang nanti akan mencemari. Itu aja sih. Dan harapannya sekali lagi, semoga disemogakan. Nanti kalau teman-teman dari mancing bikin event atau apa, wah itu teman-teman mancing, teman-teman lingkungan, wah jadi satu. Jadi nggak hanya mancing, tapi kita juga habis mancing, yuk kita bersih-bersih, wah asik itu pasti itu. Keren itu. Semoga disemogakan. Ya Mas Sony ya, oke ya. Ya udah, tapi berdoa amin biasanya. Nih, sebelum lewat 2,5 jam nih, jujur kepanjangan. Kadang-kadang ada yang protes tuh ini nih, yang protes tuh yang nonton nggak sempat nonton live-nya, dia nonton recording ya kan. Sampai 3 jam tuh kelamaan katanya. Makanya gue mencoba disiplin deh. Kita stuck di 2,5 jam deh. Di 2 jam aja gitu. Nih mungkin ada pesan-pesan terakhir dari jelajah outdoor untuk teman-teman pemancing Indonesia. Pesan terakhir, minum yang banyak. Ya udah gue minum deh. Ya, pesan terakhir yaitu bawa diri lebih baik lagi ke depannya. Tetap kita giatkan lah mancing ini, kita budayakan kembali mancing ini di Indonesia, tapi dengan keindonesiaannya. Setuju banget gue dengan 4 teman-teman yang di sini, semuanya satu suara, gue rasa satu frekuensi. Kita kembalikan, kalau alam ya kita mulai untuk lebih lagi bertindak, melakukan hal-hal yang bisa bikin alamnya udah rusak nih. Jujur ya, semua harus ngakuin alam udah rusak.
Nah, kita jangan tambah rusak, kita mulai untuk rehabilitasi lagi supaya kita bisa mancing. Untuk di budayanya ya itu tadi, mulailah kita membudayakan diri kita untuk bertanggung jawab. Kalau di Jelajah Outdoor itu kita ada campaign namanya Responsible Traveler. Kita selalu bawa itu, jadi traveler ya lu harus bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap diri, bertanggung jawab terhadap tempat yang kita tuju, bertanggung jawab kepada lingkungan yang kita datangi, terhadap budayanya, terhadap semuanya. Nah, di mancing pun gue rasa perlu itu dibikin. Iya, responsible angler. Gue ada kebaca itu. Kita bikin deh itu responsible angler, hashtagnya kita ramein, kita viralkan. Teman-teman bikin aksi lagi ngangkat eceng gondok, responsible angler. Lagi rilis ikan, responsible angler. Pokoknya itu kita buatlah hal-hal yang seperti itu. Jangan sibuk dengan spot rahasia lagi. Jangan sibuk dengan kontroversinya, ini ya. Nah, setiap kontroversial itu intinya sih pasti berbasis sesuatu yang positif. Semua energi itu, kontroversi itu pasti tujuannya sama-sama positif. Gitu. Sepakat kan ya? Sepakat banget. Janganlah kita ributin kontroversinya, kita mulai aja lakuin. Jadilah responsible angler. Terima kasih Kang Hari udah diundang. Mas Oni, ya ampun kangen aku. Terima kasih untuk lagu-lagunya, musik-musiknya. Kita mesti mancing dan nyanyi bareng di pinggir Ciliwung ya. Mas Damar, terima kasih. Teruskan perjuangan. Kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu ya. Bisa kolem. Lu sama Damar mah nyambung banget lah. Woi, ada suaminya. Apa-apa udah Nggak biasa. apa-apa. Ya. Udah biasa ya, Pak. Terima kasih banget udah diundang. Ini keren banget lah. Gue datang ke Bandung jauh-jauh, tetap aja online ya. Kasihan kalau di sini ntar. Oke. Siap. Mas Oni. Gak kerasa Mas, udah 2 jam lebih nih. Udah 2 jam lebih, tepat 2 jam tepatnya sih. Mas, cerita sedikit tentang musisi mancing dong Mas dan tujuan-tujuannya. Karena dari tadi kita belum bahas musisi mancing secara khusus nih. Kita bisa terusin lagi nanti bisa mungkin 24 jam itu nggak akan terulas dan saya mohon masukan dari teman-teman semua, tolong komen di channel Sisi Mancing juga, nggak akan habis semua. Kita juga musisi mancing masih banyak harus belajar. Terima kasih dikasih kesempatan malam ini juga. Kalau boleh begitu Kang Hari ditutup, saya hanya pengen menghibur semua teman-teman yang sudah masuk ke live ini aja. Oke deh, khusus untuk kali ini Mas Damar, Mas Oni, nanti ada admin dari Duraking kontak untuk sekedar ada souvenir atau gift ucapan terima kasih dari kelas mancing. Makasih Nanti sekali. mungkin Gue kayaknya udah advance tadi. lu mah udah duluan lo, udah ngambil duluan lo tadi lo. Nggak boleh. Mas Oni, gue cerita dikit. Dia datang ke kantor saya, yang dicari pertama tuh bukan saya aja, tapi ada adik saya namanya Inga. Inga mana? Jatah baju gue mana? Langsung ngacak-ngacak gudang. Rahasia itu rahasia, woi. Saya juga makasih udah diundang abang-abang sayang, Pak Guru sama Pak Guru juga, makasih udah diundang. Oke. Gue abang-abang dong berarti. Oke deh. Oke, sahabat-sahabat kelas mancing, mohon maaf ternyata waktu juga yang memang ada terbatas ya. Sebenarnya kalau diterusin masih begitu banyak bahasan-bahasan yang bisa kita diskusikan bersama, apalagi juga banyak juga ini komen-komen yang belum kebaca sama saya apa gimana, mohon maaf sekali. Yang pasti semoga apa yang kita sampaikan di sini walaupun diisi bercanda apa gimana, tapi semoga message sampai ya. Intinya saya selalu mencoba mengajak ke teman-teman semua untuk menjadi pemancing yang bijak, mungkin ya lebih tepatnya kan ya.
Dengan bijak memancing, kita otomatis bisa menjadi apa ya? Menjadi pemancing yang lebih keren lagi. Lebih keren lagi sehingga ke depan kita memancing itu menjadi garda terdepan. Ini cita-cita saya lagi nih. Menjadi garda terdepan khususnya untuk kelestarian perairan Indonesia, kelestarian ikan-ikan Indonesia, dan juga pelestarian budaya-budaya Indonesia. Oke, Mas Oni, saya minta kesediaannya untuk menutup kelas mancing episode 12 ini dengan sebuah karya dari kelas mancing. Dan jangan lupa buka YouTube, langsung cari channel Musisi Mancing, like, subscribe, komen, kasih ide Mas Oni untuk terus berkarya dengan musiknya di dunia mancing Indonesia. Monggo Mas. Cita-cita dan Dipa Barus, kita ke Cirata. Yuk mancing gabus, gabus. Sambalannya bikin mampus. 1000 kali model, tapi ku tetap ngeyel. Uncal terus sampai dapat karung. Rama Epama dan Ayu Ting Ting, kita bersama Musisi Mancing gabus, bikin pengen uncal terus. Ayo mancing ke danau, hilangkan rasa galau. Kalau perlu lanjut nyebrang ke pulau. Maulana, suaranya nyaring, mau kemana? Yang penting mancing gabus, ikan ganas rasa maknyus. 1000 kali motel, tapi ku tetap ngeyel. Uncar telus sampai dapat sekarung. Cita-cita dan Dipa Barus, kita ke Cirata. Yuk mancing gabus, gabus. Sambarannya bikin mampus. 1000 kali motel, tapi ku tetap ngeyel. 1000 kali motel, tapi ku tetap ngecel. Uncal terus sampai dapat sekarung. Gabus. Keren tenan. Keren banget. Keren tenan. Keren tenan. Saya Ridwana ditemani Luken, Mas Damar, Uni, Mas Odi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, berkah dalam, Sampai semuanya ketemu di berkah kelas dalam. mancing berikutnya. Sampai jumpa.